Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Pada kali ini kita akan mendemonstrasikan penggunaan analytical data multidimensional ya, menggunakan SQL Server 2019. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah membuka SQL Server configuration dulu, untuk memastikan semua service yang kita butuhkan ini udah running gitu ya. Ini kita bisa lihat di kolom state itu ada running, running, running. Start mode-nya mungkin yang manual, beberapa state itu yang masih stop ya, bisa diklik kanan, terus start aja ntar misalnya state-nya belum running. Ketika udah running semua, kita bisa buka SSMS kita. Ya, di SSMS di sidebar sebelah kiri, ini kan semua connection nggak ada nih, masih kosong semua. Kita bisa connect ke database engine dulu. Ya pada di sini kita centang ini Trust Certificate Service karena kita nggak punya sertifikat SSL semacam itu, jadi dari security kita connect aja dari sini. Ya dari sini kita buka sidebar kiri yang database, pastikan Adventure Work 2019 yang DW ini udah import ya. Ketika udah ke import, kita bisa connect lagi, create analytical service. Ya, ya ini langsung di connect aja. Nah, di sini udah ke connect ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Imam ya. Setelah dari sini kita buka Visual Studio ya. Dari Visual Studio kita create new project. Di sini kita cari Analysis Service Multidimensional and Data Mining Project. Kita klik. Klik next, terus kita bebas ini ngasih namanya. Mungkin kita kasih Adventure Works DW 2019. Oke. Habis itu kita create. Di sini kita bikin data source-nya dulu. Pertama klik kanan data source, lalu new data source. Di sini kita next saja. Lalu create a data source based on an existing or new connection. Kita klik new. Di server name ini kita bikin localhost. Lalu kita isi database name-nya, pilih yang AdventureWorks DW 2019. Sebelum oke kita tes dulu ya koneksinya. Setelah dipastikan koneksinya sukses, lalu kita klik OK. Setelah itu kita lanjut next. Di sini kita gunakan service account. Lalu kita next. Finish. Setelah itu kita bikin data source view-nya, klik kanan, lalu new data source view. Di sini kita next aja. Lalu kita next lagi, gunakan AdventureWorks DW 2019 yang tadi sebagai data source-nya. Di sini kita akan menganalisis sales dan produk dari tiap wilayah minimum berskala city atau kota. Oleh karena itu kita akan memilih beberapa table-table yang bersangkutan. Pertama kita akan memilih fake internet sales. Setelah itu kita membutuhkan dim product, table dim product. Lalu setelah itu kita juga membutuhkan table dim sales territory. Setelah itu kita membutuhkan table dim geography.
lalu kita klik panah ke kanan. Oke, tabel-tabel ini sudah di-include. Setelah itu kita klik finish. Tabel-tabelnya sudah terkoneksi ya, dapat dilihat di sini. Sekian untuk penjelasan mengenai pembuatan data source dan data source view-nya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Nur Askia. Oke, thank you Mas. Setelah tadi kita berhasil membuat data source dan data source view-nya, di sini sudah terlihat tabel-tabel yang kita perlukan untuk analisis kali ini ya. Terus untuk tahap selanjutnya adalah kita harus membuat cubes. Bisa klik kanan aja di cube, lalu pilih yang new cube. Di next, terus pastiin use existing tables kalau sudah di next. Nah, di sini kita akan memilih measure group dari fact table, karena itu kita checklist si fact internet sales-nya. Lanjut di next. Nah, di tahap ini boleh silahkan dipilih semua, tapi untuk analisis kali ini saya akan memilih yang diperlukan aja, yaitu sales amount dan unit order quantity. Di sini untuk melihat penjualan dan berapa banyak produk itu dipesan. Lalu klik next. Untuk di sini karena tidak dibutuhkan fake internet sales, maka saya akan hilangkan checklistnya. Lalu di next aja, lalu finish. Untuk namanya bisa di default aja, nggak apa-apa. Oke, setelah selesai wizard tadi, kita akan melihat cube kita. Ini adalah strukturnya. Tapi di sini kita ada satu dimensi yang kurang, yaitu adalah dimensi geografi yang sebelumnya sudah kita pilih. Karena city itu ada di dalam sini, di info city ada di dalam geografi, kita perlu menambahkannya ke dalam cube kita. Yang pertama, kita tambahkan dimensinya, dimension, klik kanan lalu klik new dimension, lalu di next, lalu pilih yang use an existing table, lalu di next lagi. Nah, di sini pastikan main table-nya adalah geografi. Lanjut, next lagi. Dan di sini kita pilih city. Selanjutnya next saja sampai selesai. Oke, untuk geografi sudah ada di dimension. Lalu kita perlu tambahkan dia ke dalam cube. Kita buka lagi cube-nya. Di sebelah kiri ini bisa klik kanan. Lalu add cube dimension. Nah, di sini pilih yang geografi. Oke, sampai di sini sudah terlihat kalau geografi sudah terkoneksi ya ke sales territory. Untuk langkah selanjutnya kita perlu untuk deploy si cube kita ini untuk agar kita bisa lakukan analisis selanjutnya. Untuk itu kita perlu klik kanan di cube yang ini, yang sudah kita buat sebelumnya. Klik kanan, lalu klik yang proses. Klik yes, lalu tunggu sampai selesai progresnya. Lalu untuk di sini diklik run. Lalu tunggu sampai selesai. Oke, ini udah selesai, udah sukses. Di close aja semuanya. Nah, kalau sudah selesai prosesnya, selanjutnya adalah kita coba lihat data di dalam cube ini. Caranya buka tab browser. Oke, di sini sudah terlihat tadi measure dimension yang udah kita pilih. Karena tadi kita mau analisis sales dan produk dari masing-masing kota, pastinya yang pertama kita ingin tahu adalah penjualan ya. Seberapa banyak penjualan kita, terus bisa juga ditambahkan produknya. Lalu order quantity ini untuk mengetahui berapa banyak produk ini dibeli itu atau terjual. Selanjutnya untuk bisa melihat dia berdasarkan kota, kita tambahkan dimensi geografi. Di sini adalah city. Oke. Ketika udah ditambahkan semua,
kolom-kolom yang kita butuhkan, langkah selanjutnya adalah kita execute, lalu tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah muncul hasil dari cube kita. Di sini sudah terlihat penjualan dari masing-masing city ya. Oke, untuk tahap analisis sudah selesai sampai di sini. Mungkin selanjutnya Mas Hafiz. Oke, ya karena kita udah bisa melihat ya, udah ada kolom city, product key, order quantity, sales amount di sini. Mungkin sekian dari kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.